Belajar dari OSEF, strategi hard discount yang bisa ditiru grosir sembako lokal untuk tetap kompetitif. Persaingan retail kebutuhan harian semakin sengit, minimarket modern terus lakukan ekspansi, sementara margin pelaku grosir dan toko sembako lokal semakin menipis. Di tengah situasi ini, konsep hard discount seperti OSEF menarik perhatian karena menawarkan harga yang benar-benar kompetitif, bukan lewat gimmick kupon, bukan lewat program poin, tetapi lewat model bisnis yang efisien sejak dari hulunya. Bisa kita pastikan bersama bahwa porsi ini lebih dari 50% dari total pengeluaran rumah tangga kita semua. Ini berarti siapa yang mampu memenangkan efisiensi di kategori sembako akan memenangkan pasar. Disinilah OSEF relevan untuk dipelajari, terutama oleh pelaku grosir lokal. OSEF bisa menjual murah bukan karena private label atau subsidi besar-besaran, melainkan karena prinsip hard discount yang sangat disiplin, dengan SKU yang dipangkas, dengan operasional yang dirampingkan, dan dengan perputaran stok yang sangat-sangat dipercepat. Minim pilihan berarti minim resiko dead stock. Minim dekor berarti minim OPEX atau operasional expenditure. Dan perputaran stok yang cepat berarti modal berputar lebih sehat. Hasilnya, harga ke konsumen bisa ditekan tanpa membunuh margin. Bandingkan dengan minimarket modern yang punya struktur biaya lebih rumit. Konsep toko harus ragam, interior harus rapi dan keren, program pemasaran yang berjejaring, promosi ke brand principle harus terintegrasi, dan banyak lagi biaya yang berlapis-lapis yang akhirnya membuat harga menjadi kurang fleksibel. OSEF memang tidak seindah itu secara visual, tetapi ia menang di satu hal yang menjadi inti dari penjualan sembako, yaitu fungsi dan harga itu sendiri. Lalu, apa pelajaran yang bisa ditiru grosir lokal? Pertama, kurangi SKU menjadi lebih fokus. Utamakan yang fast moving, bukan keinginan produk yang lengkap. Kedua, disiplin pada biaya operasional, pencahayaan, dekor, lemari, layout, tenaga kerja. Hindari semua hal yang tidak berdampak langsung pada kecepatan barang-barang yang dijual. Maksudnya adalah lakukan efisiensi semua itu yang tidak berdampak langsung terhadap penjualan. Ketiga, bangun kedekatan dengan supplier melalui negosiasi berbasis volume dan pembayaran yang rapi. Maksudnya apa? Sudah barang tentu. Negosiasilah dengan supplier lewat volume pembelian barang yang relatif sangat besar dan berikan garansi pembayaran sesuai waktunya. Keempat, tingkatkan inventory disiplin. Stok yang jalan jauh lebih penting daripada stok yang banyak. Model yang paling realistis untuk grosir lokal sebenarnya adalah hybrid B2C dan juga B2B. Menjual ke warga sekitar seperti konsep minimarket, namun juga tidak lupa untuk juga tetap memasok kepada reseller, warung, ataupun pedagang harian. Ini lebih efisien karena perputaran barang tidak hanya bergantung pada kunjungan retail harian, tetapi juga dari pembelian dalam jumlah yang besar. Resiko tentu ada. Apa itu? Singkit, retur, barang basi, dan modal yang nyangkut. Tapi, resiko itu bisa ditekan dengan SOP yang sederhana. Minimal harus ada SOP stok opnam harian. Lalu, visibility harga harus jelas dan jangan main-main. Dan setiap rak harus berdasarkan data penjualan dan hindari bukan karena selera. Jadi, lakukan semuanya by data dan jangan intuitif, apalagi cuma karena suka dan tidak suka terhadap barang tertentu. Konsep OSEF membuktikan bahwa harga murah bukan bicara gimmick, tetapi disiplin biaya. Jika grosir lokal mampu meniru disiplin yang sama, bisa meniru logika yang sama, maka peluang untuk tetap unggul di level kelurahan dan juga kecamatan masih terbuka lebar. Karena retail adalah permainan jarak, kecepatan, dan juga efisiensi. Bukan sekedar kemewahan brand itu sendiri. Oke, jika Anda adalah pelaku grosir atau toko sembako yang ingin membangun model bisnis yang lebih efisien, lebih sehat, dan lebih kompetitif, Retailania siap membantu melakukan perubahan bisnis Anda, dari fondasi hingga eksekusi. Hubungi kami jika Anda ingin berdiskusi lebih jauh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat selalu!